Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saya persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Tuhan berada. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami menyadari segala sesuatu boleh kami nikmati, segala sesuatu boleh kami miliki, bahkan kami ada sampai hari ini semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami senantiasa diingatkan, menyadari bahwa kami ada karena Tuhan. Biarlah pada hari ini juga Tuhan, sebelum kami lebih jauh memasuki akan ibadah kami, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu apa yang baik, kami tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, namun seringkali kami tergoda jatuh di dalam hawa nafsu kami. Kami melakukan apa yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami mengecewakan hati Tuhan. Kami mendukakan hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan,
Kembali kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah belas kasihan-Mu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui tindakan kami, bahkan seluruh isi hati kami Tuhan, Engkau tahu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami, dan layakkanlah kami untuk memuji Engkau. Layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosa-dosanya. Dan biarlah kita senantiasa menjaga hidup kita untuk kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Marilah saudaraku pada pagi hari ini kita naikkan sembah kita untuk Allah kita. Mari kita katakan, Kau Allah yang kudus. Suci-Mu
segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Dia, katakan, sungguh alangkah baiknya Tuhan kita. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita sambut pujian kita. Mari kita katakan, ku kan bangkit. Panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya.
Silakan jemaat untuk duduk kembali. Saudara-saudari, di tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, satu hal yang tetap kita percaya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu melingkupi, selalu menyertai kita, sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi kesulitan ini. Mari kita masuk dalam doa. Kami tenang karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, sebagai Raja kami, Allah yang diam di dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami,
yang mengajarkan kami bagaimana kami harus memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati seorang murid, hati seorang hamba yang sungguh-sungguh mau taat dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Jika ada hal-hal yang Tuhan ingin katakan kepada kami, mampukan kami untuk tidak mengeraskan hati, tetapi biarlah hati kami mau diubahkan oleh Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami dibentuk oleh Tuhan, hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi juga menyesali dosa-dosa kami. Dan kami mau diubahkan oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Suatu kali saya datang ke sebuah kebaktian kebangunan rohani di kota Bandung. Di sana saya melihat ada begitu banyak sekali orang yang datang. Senang rasanya berada di antara kumpulan orang-orang yang siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tidak lama kemudian puji-pujian itu sudah mulai dilantunkan. Pujian-pujian yang mengagungkan Allah mulai dilantunkan. Dan kemudian setelah itu firman Tuhan diberitakan. Di akhir khotbah, sang pendeta menantang orang-orang yang hadir di situ atau melakukan altar call. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara, siapa di antara saudara yang mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, silahkan maju ke depan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat itu adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh setiap kita. Dan pada saat itu banyak sekali orang yang maju ke depan dan menyatakan diri mau bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika melihat hal itu hati saya sangat terharu. Hati saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan bersuka cita. Kenapa? Karena karya Allah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kota ini. Saya yakin dan percaya saudara, bukan hanya saya yang terharu dan bersuka cita, tapi setiap orang Kristen, setiap orang percaya merasa terharu, bersuka cita, dan mereka pun bersyukur kepada Tuhan melihat karya Allah yang Tuhan lakukan bagi kota Bandung ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi pernahkah saudara melihat atau mendengar seorang pengkhotbah yang justru merasakan kesal atau kecewa atau menyesal, bahkan dia marah ketika dia tahu bahwa orang-orang yang mendengar firman Tuhan akhirnya bertobat dari dosa-dosa mereka? Mungkin kita berkata, masa ada sih orang seperti itu? Tidak mungkinlah. Mana ada pengkhotbah yang setelah berkhotbah lalu kemudian marah karena orang-orang bertobat mendengar hasil khotbahnya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita berkata tidak mungkin ada peristiwa seperti itu. Buat apa pengkhotbah itu capek-capek mempersiapkan diri, capek-capek datang ke kota itu untuk menyampaikan firman Tuhan kalau dia tidak berharap orang-orang untuk bertobat dan datang kepada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata peristiwa itu pernah terjadi di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu.
dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah Yunus bin Amitai. Dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, untuk menyerukan pertobatan kepada Niniwe. Karena dikatakan 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota Niniwe. Saudara, Yunus pergi dan memberitakan firman Tuhan itu kepada kota Niniwe. Dan luar biasanya saudara, ketika orang-orang Niniwe mendengar berita itu, mereka bertobat. Tetapi rupanya Yunus bukannya senang orang-orang Niniwe bertobat. Bukannya bersuka cita, bukannya terharu melihat orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus justru kesal dan marah kepada Tuhan. Bukan itu saja saudara. Di pasal yang kita baca tadi, Yunus berkata, lebih baik aku mati daripada aku hidup melihat orang-orang Niniwe bertobat. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yunus tidak bisa mengerti dan menerima tindakan Allah. Yunus tidak bisa memahami maksud Allah. Kenapa Tuhan mengampuni orang yang sangat amat jahat? Kenapa Tuhan tidak jadi menghukum mereka? Kenapa Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang melakukan kejahatan yang bertubi-tubi, bahkan kejahatan yang sangat memuncak? Yunus tidak bisa memahami itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah dalam hidup kita terkadang kita juga diperhadapkan dengan banyak hal yang kita tidak mengerti di dunia ini. Kita diperhadapkan dengan apa yang kita alami dan kita tidak mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita juga pernah marah kepada Tuhan dan berkata, untuk apa saya ada di dunia ini kalau saya harus mengalami peristiwa ini? Atau mungkin kita juga pernah marah kepada Tuhan dan berkata, saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau lagi berdoa, saya tidak mau lagi baca firman Tuhan, bahkan saya tidak mau lagi pelayanan. Saudara, apa yang kita lakukan? Benarkah ini di hadapan Tuhan? Banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam dunia ini saudara. Banyak hal yang tidak bisa diterima menurut akal pikiran kita.
Tetapi melalui firman Tuhan ini kita belajar 2 prinsip yang harus kita pegang ketika kita mengalami masa-masa hal-hal yang menyulitkan kita untuk memahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. 2 prinsip yang penting yang harus kita pegang ketika kita sulit menyelami atau memahami maksud Allah di dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama adalah Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah sang pencipta dunia ini. Ia menjadikan dunia ini beserta dengan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Sebagai pencipta, dia memiliki kedaulatan atau hak penuh atas dunia ini beserta dengan segala isinya. Dan sebagai ciptaan, kita ini adalah milik Allah. Dan kita ini adalah berada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Dia berhak melakukan apapun terhadap ciptaannya. Hal ini tidak dipahami oleh Yunus. Itu sebabnya Yunus marah dan kesal, bahkan ingin mati. Saudara, kenapa Yunus begitu marah, kesal dan ingin mati? Karena bagi Yunus, saudara, Niniwe ini adalah kota yang sangat jahat. Penduduknya sangat jahat. Bahkan bukan sangat jahat, dikatakan amat jahat. Di dalam Yunus 1 pasal yang pertama ayat kedua, Tuhan berkata, kejahatan Niniwe telah sampai kepadaku. Saudara, ini kalimat yang sama yang dipakai oleh Alkitab ketika berbicara tentang kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora. Kalimat ini menggambarkan betapa besar, betapa luas, betapa memuncaknya kejahatan orang-orang Niniwe. Itu sampai-sampai Tuhan mensejajarkan dia dengan orang Sodom dan Gomora. Saudara, kita pernah mendengar kisah tentang Sodom dan Gomora, di mana penduduknya melakukan banyak sekali kejahatan dan kejahatan itu memuncak dan Tuhan menghukum mereka dengan menurunkan hujan api dan belerang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Yunus, orang jahat layak dihukum Tuhan. Orang jahat layak untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Orang yang jahat tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ditambah lagi saudara, Niniwe itu adalah musuh bangsa Israel. Itu sebabnya Yunus berkata tidak patut bagi orang Niniwe untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yunus marah dan kesal. Secara logika, apa yang dipikirkan Yunus itu saudara masuk akal dan manusiawi. Namun saudara, apa yang dipikirkan Yunus itu berbeda dengan yang Allah pikirkan. Allah mengasihi ciptaannya, termasuk Allah mengasihi Niniwe dan penduduknya. Allah juga mengasihi Yunus. Itu sebabnya saudara, Allah ingin Yunus memiliki, Allah ingin Yunus memahami konsep yang benar tentang kedaulatan Allah. Allah mengajar Yunus melalui pohon jarak. Pohon yang tumbuh dalam sehari yang menaungi Yunus. Karena pada saat itu saudara, Yunus sedang kesal dan dia pergi ke satu tempat dan ternyata di sana Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi Yunus. Yunus sangat senang sekali. Dia bisa merasakan keteduhan, dia bisa merasakan ketenangan. Hatinya sedikit terhibur dengan adanya pohon jarak itu. Tetapi saudara, atas penentuan Tuhan, keesokan harinya muncul seekor ulat dan kemudian memakan pohon jarak itu dan akhirnya membuat pohon jarak itu menjadi layu. Saudara, ketika pohon jarak itu menjadi layu, Yunus marah lagi dan kesal. Kenapa saudara? Karena sinar matahari langsung mengenai kepala Yunus. Sinar matahari menyakiti kepala Yunus sehingga membuat dia marah dan kesal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi Tuhan dengan kesabarannya mau mendidik Yunus dan berkata, Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Padahal engkau tidak bersusah payah untuk menumbuhkannya. Engkau tidak bersusah payah untuk membuatnya. Layakkah engkau marah? Saudara, Yunus berkata, selayaknya aku marah sampai mati. Ketika saya merefleksikan kalimat ini saudara, mungkin
Mungkin kita pernah sama seperti Yunus, marah kepada Tuhan. Melihat peristiwa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita marah kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara, layakkah kita marah kepadanya? Layakkah kita marah kepada Tuhan ketika kita mengalami kondisi pandemi corona ini? Layakkah kita marah kepada Tuhan ketika kita melihat ada begitu banyak orang yang meninggal karena corona ini? Layakkah kita marah kepada Tuhan ketika kebebasan kita dibatasi? Ketika hidup kita sudah berbeda dengan hidup yang dulu. Kita memasuki masa-masa new normal. Masa-masa yang kita harus beradaptasi kembali. Layakkah kita marah ketika kita mengalami kesulitan ekonomi? Layakkah kita marah ketika kita kehilangan pekerjaan kita? Layakkah kita marah kepada Tuhan ketika kita memiliki sakit dan tidak kunjung sembuh? Layakkah kita marah ketika kita melihat orang jahat yang membunuh banyak orang, kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di satu senja di sebuah pantai, ada 2 orang anak yang sibuk membuat istana pasir. Mereka dengan gembira, dengan cekatan, dengan sukacita membangun istana itu. Dengan tangan-tangannya yang mungil dan cekatan mereka membangun istana, mengepalkan pasir-pasir itu, membentuk benteng-benteng dan membangun sebuah bangunan pasir, istana pasir yang begitu indah. Saudara, orang-orang di sekitarnya melihat apa yang dilakukan 2 anak itu. Dan mereka senang. Kenapa saudara? Karena anak ini membangun istana pasir itu dengan sangat indah. Begitu bagus, begitu indah luar biasa. Saudara, setelah pasir itu, istana pasir itu berdiri dan begitu indah. Kemudian saudara, anak-anak itu berlari mengarah ke tempat yang jauh dan kemudian mengambil ancang-ancang. Dan kemudian mereka berteriak, 1, 2, 3. Sontak mereka berlari saudara, dan apa mereka lakukan? Mereka berteriak berkata, musuh datang. Dan mereka memporak-porandakan istana pasir itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika anak-anak itu melakukan itu, orang-orang sekitarnya berteriak, jangan, sayang, aduh sayang, kenapa engkau melakukan itu? Capek-capek engkau membangunnya, kenapa? Aduh begitu indahnya istana pasir itu, kenapa engkau menghancurkannya? Saudara, anak itu tertawa-tawa dan kemudian mereka berkata, ya suka-suka gua, kan aku yang bikin, ya terserah saya mau bikin, saya mau hancurkan, itu urusan saya, itu kan hak saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendengar hal itu semua orang terdiam. Kenapa saudara? Memang itu adalah hak anak itu. Saudara, demikian juga dengan Allah kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan dunia ini beserta dengan segala isinya. Dia punya hak atas kita. Dan kita tidak bisa berkata, tidak boleh Tuhan melakukan ini. Tidak boleh Tuhan melakukan itu. Tidak saudara. Tuhan punya hak atas kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Bukan berarti saudara, Tuhan bertindak semena-mena terhadap kita atau memperlakukan kita dengan seenaknya. Di dalam kedaulatan Tuhan itu berarti bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Kalau hal buruk menimpa kita, itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup mereka-rekakan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan sendiri. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, mungkin saat ini kita marah kepada Tuhan. Atau mungkin kita yang mempertanyakan kedaulatan Allah. Mari saudara, saya mengajak setiap kita, berhentilah marah. Berhentilah menuduh Tuhan berbuat hal-hal yang tidak patut. Berhentilah menghakimi dan protes kepada Tuhan. Percayalah saudara, Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat kepada umatnya. Dia merancangkan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya seringkali kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, ketika mungkin saat ini engkau mengalami banyak hal yang engkau tanyakan di dalam dirimu, berhentilah marah dan jangan menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak patut. Percayalah, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya.
Yang kedua, saudara, prinsip yang harus kita pegang ketika kita mengalami hal-hal yang tidak dapat kita mengerti di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah menghendaki pertobatan manusia. Allah menghendaki pertobatan manusia. Saudara, siapa di dunia ini manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Saya percaya setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita harapkan orang lain lakukan untuk kita? Saya percaya waktu kita melakukan kesalahan, kita berharap supaya kita dimaafkan kesalahannya dan kita diberikan kesempatan kedua oleh orang itu. Kalau kesalahan itu kecil, maka orang bisa memaafkan kita. Tetapi kalau kesalahannya besar, orang akan berkata, tunggu dulu. Kesalahanmu terlalu berat. Kesalahanmu terlalu fatal. Saya tidak bisa memaafkan kamu. Saya tidak bisa memberikan engkau kesempatan kedua lagi. Saudara, ini juga yang dimiliki oleh Yunus. Pikiran seperti ini yang dimiliki oleh Yunus. Yunus menganggap bahwa dosa Niniwe terlalu besar. Kejahatannya, kesalahannya terlalu banyak. Sehingga tidak bisa lagi diberikan kesempatan kedua. Sehingga tidak bisa lagi diampuni dosa-dosanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus lupa bahwa dia sendiri pun juga melakukan kesalahan. Yunus pun melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, saudara. Yunus diampuni oleh Tuhan. Yunus diberikan kesempatan oleh Tuhan. Apa kesalahan Yunus, saudara? Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi, mengutus dia untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus bukannya pergi ke kota Niniwe, tapi dia sengaja melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, ke arah yang berlawanan. Dia sembunyi di dalam satu perahu. Dia berharap Tuhan tidak menemukan dia. Saudara, bukan hanya itu. Yunus bukan hanya lari dari panggilan Tuhan, tetapi Yunus juga diberikan anugerah oleh Tuhan. Ketika Yunus ditelan oleh ikan, selama 3 hari Yunus tidak mati, saudara. Tuhan memberikan anugerah kepada Yunus sehingga Yunus masih hidup. Sekalipun dia ditelan oleh seekor ikan. Yunus juga, saudara, berani berbantah-bantahan kepada Tuhan. Siapakah Yunus? Sehingga dia berani melawan tuannya. Dia adalah seorang hamba. Dia adalah nabi. Dia adalah hamba Tuhan. Tapi dia berani berbantah-bantahan dengan Tuhan yang mengutus dia. Dia berani berbantah-bantahan dengan Allah, dengan tuannya. Padahal dia adalah seorang hamba. Saudara, besar kesalahan Yunus. Tetapi Tuhan mengampuni Yunus. Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan memberikan kesempatan bagi Yunus untuk menyadari kesalahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika ada seorang yang bernama Tom Watson. Tom Watson adalah seorang pendiri perusahaan komputer IBM. Suatu kali, saudara, dia memiliki satu proyek dan dia memberikan kepercayaan kepada manajer yang baru untuk melakukan proyek itu. Dan dia memberikan dana sebesar 12 juta US dollar. Atau sekitar, kalau dirupiahkan sampai hari ini, sekitar 170,4 miliar, saudara. Jumlah yang sangat besar. Watson memberikan kepercayaan ini kepada manajernya untuk melakukan satu proyek. Dan saudara, ternyata ketika proyek itu dilakukan, saudara, ternyata proyek itu gagal. Dan akhirnya perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Menyadari hal itu, manajer ini kemudian tahu diri. Lalu kemudian dia menulis surat pengunduran dirinya kepada bosnya, yaitu kepada Bapak Watson. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berkata bahwa dia mau mengundurkan diri karena dia sudah membuat perusahaan rugi dalam hal ini. Saya ingin tanya kepada saudara, jika saudara menjadi bosnya, lalu kemudian manajer ini mengirimkan surat pengunduran diri, apa yang saudara lakukan? Mungkin kita berkata, sudah sepatutnya karena dia merugikan perusahaan. Atau mungkin kita akan berkata, dia harus mengganti rugi. Enak aja dia sudah membuat perusahaan rugi lalu kemudian keluar. Oh tidak, dia harus ganti rugi dulu. Baru kemudian setelah keuntungannya didapatkan, baru kemudian dia boleh keluar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Watson ternyata memanggil manajer itu. Keesokan harinya dia memanggil manajer itu dan kemudian dia berkata kepadanya, saya tidak menginginkan engkau mengundurkan diri.
Saya telah kehilangan uang 12 juta US dollar. Tapi itu adalah cara untuk mendidik kamu. Saya sudah kehilangan uang itu, tapi itu tidak apa-apa untuk mendidik kamu. Sekarang saatnya kamu harus mulai bangkit. Sekarang saatnya kamu harus mulai bekerja. Sekarang saatnya kamu harus belajar dari kegagalanmu, dari kesalahanmu itu. Saya memberikan kesempatan itu kepada kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa sukacitanya hati manajer ini. Karena ternyata dia diberikan kesempatan yang kedua. Dia diampuni, dia dimaafkan dan diberikan kesempatan lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Niniwe juga adalah orang yang, kota Niniwe itu banyak melakukan dosa. Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Dan yang luar biasa adalah penduduk kota Niniwe, mulai dari raja, orang dewasa sampai kepada anak-anak, semuanya bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, mungkin kita juga banyak sekali mengalami kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kita masih hidup sampai hari ini, bukan karena kita baik, bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan menganugerahkan kesempatan itu buat saudara dan saya. Tuhan ingin kita bertobat di hadapannya. Tuhan ingin kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin selama ini saudara dalam hidup kita hanya mengejar yang namanya kesenangan duniawi. Kita mengejar bagaimana mengumpulkan banyak harta. Kita mengejar kesenangan duniawi dengan harta dan tahta dan juga wanita. Kita mengejar semuanya itu. Kita lupa pada tujuan Tuhan menciptakan kita. Yaitu Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Saudara, mungkin kita melupakan itu. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyadari. Jangan mengejar hal-hal yang fana. Bukan berarti itu tidak penting saudara. Tetapi hal yang terpenting adalah apapun yang kau lakukan di dalam dunia ini, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan akhir kita adalah untuk kemuliaan Dia. Tujuan akhir kita adalah sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara, berhentilah mengejar hal-hal yang fana di dunia ini. Tapi kejarlah yang namanya kekekalan. Kejarlah hal-hal yang membuat engkau bersyukur dan bersuka cita karena engkau mengejar kekekalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita juga tanpa sadar masih melakukan dosa kesayangan. Saya sebut dosa kesayangan karena mungkin itu kita terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Kita mengaku dosa, lalu kemudian tanpa kita sadari, kita tergoda hawa nafsu kita melakukan dosa itu lagi. Kita jatuh di dalam dosa yang sama berkali-kali saudara. Hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita stop, berhenti melakukan dosa. Tuhan mau kita bertobat di hadapannya, berubah. Tuhan rindu menuntun saudara dan saya. Tinggal apakah kita mau bertobat atau tidak. Itu pilihan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memaafkan Yunus. Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Tuhan pun memaafkan kita. Tapi tidak berarti saudara, apa yang Tuhan lakukan itu membuat kita berkata, oh tenang aja lah, saya lakukan dosa juga enggak apa-apa kok. Toh Tuhan memberikan anugerah pengampunan kepada saya kalau saya mengakui dosa saya. Saudara, jangan pernah memandang remeh, memandang kecil kemurahan Tuhan. Jangan pernah memandang hina anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab kita tidak tahu saudara, kapan Tuhan akan memanggil kita. Oleh sebab itu saudara, selama kita masih diberikan umur sampai hari ini, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni kita. Meluruskan kembali pikiran kita, meluruskan hati kita, meluruskan tujuan hidup kita, meluruskan orientasi hidup kita. Kalau dulunya orientasi hidup kita kepada dunia, orientasi hidup kita kepada diri kita sendiri, kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita. Mulai hari ini saudara, pikirkan orientasi hidup kita adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Agar namanya ditinggikan dan dimuliakan, agar kehendaknya terjadi melalui kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara ada orang juga yang
yang kita rasa sulit untuk kita mengampuni dia. Karena terlalu banyak, terlalu besar kesalahan yang mereka lakukan. Saudara, Tuhan begitu mengampuni kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Berapa banyak pun dosa yang kita lakukan, Dia rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni saudara dan saya. Masakan kita tidak mau mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita? Masakan kita tidak mau memaafkan mereka yang sudah melakukan kesalahan itu? Oleh sebab itu saudara, Tuhan berkata, kita yang sudah diampuni, kita harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Jangan buat engkau melawan kehendak Tuhan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan itu. Dan minta Tuhan mengubah hati saudara. Minta Tuhan menuntun saudara. Minta Tuhan memampukan saudara untuk saudara mengakui dosa saudara dan melakukan apa yang benar, yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan setiap kita bahwa Allah berdaulat atas isi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Dan Dia juga adalah Allah yang menghendaki pertobatan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Jangan tunda, jangan tunda. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Jika tanpa sadar kami seringkali juga marah kepada Tuhan, mempertanyakan keadilan-Mu, mempertanyakan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami tidak sadar bahwa Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami juga untuk belajar memahami kasih-Mu, untuk belajar memberikan kesempatan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah kami pun juga melakukan hal yang sama. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Sadarkan kami dan mampukan kami bertobat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa melakukannya dengan 4 metode. Yang pertama bisa mentransfer ke rekening BCA GKI Mesias. Yang kedua bisa scan QR code melalui BCA Mobile, OVO, GoPay atau Gojek, Sakuku, Dana, dan link aja. Membawa langsung ke gereja dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia di ruang kebaktian 2. Bisa mencari Penglan atau Saudari Melisa untuk membukakan pintu. Dan yang keempat bisa dikumpulkan di dalam amplop khusus dan dibawa atau diserahkan saat sudah kembali ibadah di gereja. Mari kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku.
berdoa untuk doa persembahan dan untuk pokok-pokok doa. Yang pertama, pertumbuhan iman jemaat di masa pandemi tetap teguh agar tetap beriman kepada Yesus. Dan yang kedua, usaha dan pekerjaan jemaat diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah pandemi. Dan yang ketiga, untuk memohon belas kasihan Tuhan agar pandemi segera berlalu. Mari kita berdoa dengan sikap bangkit berdiri. Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa Tuhan. Yang pertama, untuk pertumbuhan jemaat GKI Mesias Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan, agar kami bisa tetap teguh dan tetap beriman kepadamu ya Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat, agar kami bisa tetap diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa segera melalui masa pandemi ini Tuhan, dengan hati yang tetap bersuka cita Tuhan, karena Engkau tetap menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga yang akan mengolahnya Tuhan, agar bisa senantiasa diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini akan diadakan perpisahan dengan saudara Andi. Mohon untuk setiap jemaat agar tetap mengikuti sampai ibadah selesai. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Prasetyo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah aktivitasmu. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Percayalah Allah senantiasa beserta dengan setiap kita di dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Mari bersama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dan penebusan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, hari ini saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, saya akan membacakan surat pengembalaan Sinode Gereja Kristen Immanuel. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, maka menyambung surat-surat pengembalaan sebelumnya, kami atas nama Badan Pekerja Sinode GKI menyampaikan beberapa kebijakan dan arahan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah secara fisik atau tatap muka secara langsung hendaknya tidak dimulai secara tergesa-gesa dan harus tetap menjaga kehati-hatian. Yang kedua, memperhatikan aturan dan arahan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan memperhatikan zonasi dan tren kurva epidemi COVID-19 di wilayah gereja setempat, pembatasan jumlah kehadiran, dan sebagainya.
3. Pemberlakuan protokol kesehatan dan kebersihan dengan ketat, misalnya penyemprotan ruangan dengan desinfektan, cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, wajib memakai masker, tidak berjabat tangan, dan lain-lain. 4. Jika akan dimulai, maka kegiatan dimulai secara bertahap dengan ibadah minggu atau ibadah umum sebagai prioritas, dan untuk sementara waktu ibadah fisik dan ibadah online berjalan bersama-sama. 5. Pembuatan protokol ibadah yang detail di setiap gereja setempat, pendaftaran bagi yang hadir, pengaturan jarak fisik, waktu ibadah yang lebih singkat, dan langkah-langkah cepat yang akan diambil jika ada pengunjung ibadah yang terindikasi COVID-19. BPS GKIM bersama Majelis Seluruh Jemaat GKIM akan terus memperhatikan perkembangan kondisi yang ada, serta menyampaikan kebijakan dan arahan yang dianggap perlu sebagai bagian dari pengembalaan bagi domba-domba yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Gereja dan Gembala Agung, senantiasa menganugerahkan hikmat dan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Bandung, 17 Juni 2020, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Immanuel, Pendeta Dedi Prasetyo, Ketua Umum, Evangelis Gunawan, Sekretaris Umum, dan Pendeta Herman Yeremia, Ketua Bidang Teologi. Terima kasih. Yang kedua ialah saudara, kita bersyukur selama 1 tahun ini Saudara Andi Shalom Biha boleh bersama-sama dengan kita melayani di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan menolong sehingga seluruh hamba-hamba Tuhan boleh bekerja bersama-sama, bahu-membahu, bahkan bersama dengan jemaat membangun akan gereja Tuhan. Saudara Andi Shalom Biha ini akan mengakhiri masa pelayanan pada hari ini, dan nanti tanggal 3 dia akan kembali ke Kupang untuk melanjutkan pelayanan di sana. Saya tidak akan berlama-lama, saya persilakan saudara Andi itu bisa maju ke depan. Saya memberi kesempatan, mungkin ada pesan dan kesan yang disampaikan bagi seluruh jemaat GKIM Mesias. Silakan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Dalam menjalani sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, terkadang kita merasakan waktu itu berjalan dengan cepat. Kita juga bisa merasakan waktu itu berjalan dengan lambat. Saat kita mungkin mengerjakan sesuatu hal yang kita sukai, yang benar-benar kita nikmati, terkadang waktu sejam itu terasa seperti 1 detik. Dan begitu juga saat kita menunggu sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, atau menikmati sesuatu yang memang kita tidak sukai, maka waktu itu terasa sangat lama. Setahun sudah berlalu di Bandung sejak saya datang pada tanggal 28 Juni 2019. Dan ternyata Bapak Ibu, waktu setahun itu terasa bagi saya seperti beberapa bulan saja. Karena memang saya sangat menikmati dan sangat mensyukuri dan sangat senang bisa melayani bersama di tempat ini. Saya sangat bersyukur untuk pengalaman pelayanan yang sangat luar biasa di tempat ini, di mana saya dapat mengembangkan kemampuan saya, di mana saya dapat melihat talenta saya, di mana saya dapat mengidentifikasikan potensi-potensi saya dalam pelayanan. Saya sungguh bersyukur untuk majelis dan hamba Tuhan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani hampir di semua komisi. Di situ saya dapat mengalami pelayanan yang sesungguhnya, saya dapat menjalaninya, dan saya sangat bersyukur saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Saya juga bersyukur untuk dukungan setiap jemaat yang sudah diberikan kepada saya, baik secara materi maupun secara dukungan doa. Saya sangat berterima kasih untuk semua itu, dan saya ingin mengatakan bahwa dukungan Bapak Ibu semua itu sangat berpengaruh bagi semangat saya, sangat berpengaruh bagi keberadaan saya di tengah-tengah jemaat di GKIM Mesias ini. Saya juga bersyukur untuk proses pembentukan, di mana saya dapat menemukan bagaimana caranya saya dapat melakukan pendekatan kepada jemaat-jemaat, bagaimana saya dapat membawa diri dengan baik, mulai dari anak-anak sampai ke orang tua. Saya sangat bersyukur untuk itu. Saya sangat berterima kasih untuk proses pembentukan ini yang akhirnya membuat saya menyadari akan kelebihan-kelebihan saya, membuat saya juga menyadari akan kekurangan-kekurangan saya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya sangat
senang, saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 tahun ini. Mungkin kita sebentar lagi akan berpisah, itu adalah hal yang memang menyedihkan. Namun satu hal yang saya sangat yakin bahwa kita satu di dalam Kristus. Kita tidak terpisah hanya karena jarak. Tetapi kita adalah satu di dalam Kristus dan kita masih bisa berjumpa kelak. Bapak Ibu sekalian, pesan saya bagi jemaat Tuhan di tempat ini, teruslah menjaga iman di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Dan juga teruslah untuk solid bersatu di dalam melayani Tuhan, bersatu sebagai gereja satu tubuh Kristus. Dan yang terakhir, saya mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat. Saya mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan saya dalam pelayanan yang mungkin Bapak Ibu dapat rasakan. Saya juga mohon maaf untuk segala hal yang mungkin ada menyakiti Bapak Ibu sekalian atau hal-hal yang kurang dari diri saya. Dan akhir kata, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya juga memberi kesempatan kepada Ketua Majelis GKI Mesias itu bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Selamat pagi Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Saya atas nama Majelis GKI Mesias sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Andi yang telah menyelesaikan pelayanannya selama setahun di GKI Mesias. Kami juga mohon maaf bila ada pelayanan kami yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan memaafkan semuanya. Kami mengucapkan juga terima kasih sekali lagi kepada Evangelis Andi yang akan mengakhiri pelayanan 1 tahun di GKI Mesias. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Andi di tempat yang baru atau mungkin akan pulang ke Kupang. Kiranya Tuhan memberkati sekali lagi menyertai segala pelayanannya. Pada kesempatan ini juga saya mewakili majelis juga hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang setia selama kurang lebih 4 bulan ini bersama menikmati ibadah streaming di rumah masing-masing. Kami mohon sabar kepada jemaat sekalian yang merindukan gereja Tuhan. Kapan dimulai kita beribadah di gereja? Kami sekali mohon maaf, bersabar sedikit, kita akan mengevaluasi untuk semuanya ini, untuk kebaikan kita semua. Jadi kami mohon jemaat bersabar sebentar lagi, kita akan menggodoknya. Sekali lagi kami terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, saudara, sebelum nanti majelis dan juga komisi dan beberapa pribadi akan menyatakan tanda kasih kepada saudara Andi, saya persilakan Ibu Pendeta Gusuli itu bisa memimpin dalam doa buat saudara Andi terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa 1 tahun kita bersama-sama dengan saudara Andi. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada saudara Andi yang bisa melayani ke semua bidang, dari dewasa sampai kepada anak-anak. Terima kasih banyak Andi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu menjadi hamba Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan Andi bisa bersama-sama dengan kami melayani selama 1 tahun ini. Engkau juga yang sudah memberikan hikmat, kepandaian kepada saudara Andi sehingga hari ini dapat menyelesaikan masa pelayanan dengan baik.
Terima kasih Tuhan untuk semua berkat pertolongan Tuhan bagi saudara Andi. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk masa depan pelayanan Andi dimanapun dia ditempatkan. Tuhan, kiranya Engkau terus menopang, Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, dan pada akhirnya Engkau pakai hamba-Mu ini dengan lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati untuk semua rencana-rencana ke depannya. Tuhan memberkati juga untuk keluarganya yang sudah menyerahkan anaknya menjadi hamba-Mu. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, dan perjalanan Andi pulang nanti ke Kupang pada hari Jumat juga Tuhan memberkati, Tuhan menyertainya sehingga bisa tiba dengan selamat, dan akhirnya Andi bisa bertemu dengan keluarga dan seluruh sanak saudara dengan penuh sukacita karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Gusili. Saya persilahkan perwakilan majelis untuk terlebih dahulu memberikan tanda kasih buat Saudara Andi, lalu kemudian dilanjutkan dari komisi-komisi untuk bisa maju memberikan tanda kasih satu persatu. Saya persilahkan. Silakan perwakilan dari komisi-komisi untuk bisa secara bergiliran, secara bergantian menyampaikan tanda kasihnya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa untuk Saudara Andi supaya Tuhan terus memberkati pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan dia. Kita percaya Tuhan adalah Gembala Agung yang senantiasa akan beserta dengan dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah streaming dan ibadah keluarga GKI Mesias minggu ini. Ibadah minggu depan 5 Juli 2020 akan dilaksanakan melalui ibadah streaming dan ibadah keluarga. Kiranya jemaat terus mendoakan sehingga kondisi sungguh-sungguh kondusif ketika kembali beribadah di gedung gereja. Saudari Andi SBH akan menyelesaikan masa praktek 1 tahun di GKI Mesias pada akhir bulan Juni 2020 dan kembali ke Kupang. Segenap majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Temu kangen Jemaat GKI Mesias dengan acara perpisahan Saudari Andi Shalom Biha akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Juni 2020 pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Kami mengundang jemaat untuk bergabung dalam acara ini dengan link yang akan diinformasikan melalui WhatsApp. Kelas katekisasi akan dimulai pada bulan Juli 2020.
Bagi jemaat yang rindu mengikutinya dapat mendaftar melalui WhatsApp kepada Pendeta Dedi Prasetyo atau Saudari Melisa Febrianti. Adapun yang bisa mengikuti kelas tersebut adalah jemaat GKI Mesias berusia minimal 16 tahun yang sudah dibaptis anak dan ingin disidi. Simpatisan GKI Mesias berusia minimal 16 tahun yang sudah beribadah di GKI Mesias minimal 1 tahun yang ingin dibaptis dewasa atau sidi. Jemaat atau simpatisan GKI Mesias yang rindu belajar firman Tuhan. Dalam mempersiapkan diri memasuki era atau tatanan new normal, Majelis GKI Mesias menghimbau agar jemaat terus memperhatikan berbagai kebijakan dan arahan dari pemerintah sehingga kita dapat beraktivitas dengan aman di tengah masa pandemik yang belum berakhir. Jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang tertera atas nama GKI Mesias dengan diberi keterangan perpuluhan atau persembahan Minggu 28 Juni. Scan QR Code melalui BCA Mobile, OVO, GoPay atau Gojek, Sakuku, Dana, Link Aja. Bisa juga datang langsung ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja di ruang kebaktian 2. Jemaat bisa minta tolong kepada Saudari Meli atau Saudara Penglan untuk membukakan ruangan dan menunjukkan letak kotak persembahan. Memasukkan ke amplop atau celengan khusus dan dibawa saat kembali beribadah di gereja. GKI Mesias mengadakan program berbagi kasih gereja tanggap COVID-19, yaitu pembagian sembako bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin mendukung dalam dana, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan diberi keterangan berbagi kasih. Persembahan juga bisa berupa sembako seperti beras, minyak, indomie, atau telur dan dapat diantar ke gereja dengan menghubungi Evangelis Yuli Gunarko atau Saudari Melisa Febrianti. Segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Kathy atau Oi Chihua 29 Juni, Saudara Hiskia Christian Santoso 30 Juni, Ibu Tan Sui Ing 1 Juli, Saudari Yeni Marlina 3 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.